Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran matematika kelas 7, masih di materi bilangan bulat. Adapun materi yang akan kita pelajari sekarang adalah operasi hitung pada bilangan bulat. Apa saja? Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Kedua, pengurangan bilangan bulat. 3, perkalian bilangan bulat. Keempat, pembagian bilangan bulat. Yang kelima, operasi hitung campuran bilangan bulat. Dan yang keenam, penggunaan operasi hitung bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Jadi agak banyak yang akan kita pelajari. Maka dari itu silahkan fokus pada materi agar yang akan disampaikan mudah untuk dipahami. Pertama, penjumlahan bilangan bulat. Yang akan kita bahas mengenai hasil penjumlahan. Dalam penjumlahan dua bilangan bulat, akan kita temui dua kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, kedua bilangan bertanda sama, artinya kedua bilangan positif atau kedua bilangan itu negatif. Cara penyelesaiannya, silahkan kalian pahami kata-kata atau kalimat yang dicetak dengan tinta warna merah, yaitu jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hasilnya diberi tanda sesuai tanda pada kedua bilangan tersebut. Contohnya, 23 ditambah 18. Bilangan positif dengan bilangan positif, pasti hasilnya akan tetap bilangan positif, jadinya hasilnya positif 41. Contoh kedua, negatif 17 ditambah negatif 45. Berarti kita tinggal menjumlahkan keduanya, 17 tambah 45, kemudian hasilnya pasti sesuai tanda kedua bilangan tersebut karena negatif, jadi hasilnya negatif 62. Kemungkinan yang kedua bilangan berlawanan tanda, jadi satu bilangan bernilai positif dan satu bilangan bernilai negatif. Cara penyelesaiannya, bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil tanpa melihat tanda. Baik itu negatif positif tidak usah, kita lihat angka yang paling besar, kita kurangi dengan angka yang paling kecil. Kemudian hasilnya diberi tanda sesuai tanda dari angka yang terbesar atau bilangan yang terbesar. Contohnya, 36 ditambah negatif 24. Kita lihat 36 dan 24 berarti nilainya lebih besar 36. Maka kita kurang saja, 36 kurangi 24. Hasilnya positif 12. Yang kedua, negatif 48 tambah 30. Di sini berarti negatif 48 kita hilangkan dulu negatifnya, anggap saja kita tidak melihat tanda. 48 dan 30 lebih besar 48, tinggal kita kurangi, kemudian hasilnya diberi tanda seperti bilangan yang terbesar, jadi hasilnya tetap negatif 18. Berikutnya kita pelajari, kita kenalkan sifat-sifat penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan meliputi ada yang disebut sifat tertutup. Artinya hasil penjumlahan pada bilangan bulat merupakan bilangan bulat juga, berarti itu disebut tertutup. Bersifat komutatif. Komutatif disebut juga sifat pertukaran. Jadi untuk setiap anggota A dan B atau setiap A dan B bilangan bulat berlaku A tambah B sama dengan B tambah A, itu hanya bertukar saja. Kemudian ada sifat asosiatif atau disebut juga pengelompokan. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat berlaku A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Di sini hanya pengelompokan saja. Kemudian memiliki unsur identitas.
Bilangan 0 merupakan identitas pada penjumlahan, artinya untuk setiap bilangan bulat jika ditambah 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi 0 merupakan identitas dari penjumlahan. Memiliki inverse. Inverse suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Hasil penjumlahan suatu bilangan dengan inverse-nya merupakan unsur identitas yaitu 0. Jadinya lawan dari A adalah negatif A, sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Selanjutnya kita bahas pengurangan bilangan bulat. Terlebih dahulu hasil pengurangannya. Operasi pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Secara umum, operasi pengurangan yang melibatkan bilangan bulat A dan B dapat dituliskan sebagai berikut. A kurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Jadi ada kesamaan. A kurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Jadinya ada negatif, ada pengurangan dikurangi bilangan negatif, hasilnya menjadi positif. Negatif A dikurangi negatif B itu sama saja menjadi negatif A ditambah B. Negatif A kurangi B sama dengan negatif A ditambah negatif B, atau boleh ditulis negatif dalam kurung A tambah B. Itu penting sekali, silahkan bisa diingat-ingat, bisa ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian sifat yang berlaku pada pengurangan bilangan bulat. Bilangan bulat berlaku sifat tertutup. Tapi pada pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif maupun sifat asosiatif, hanya bersifat tertutup saja. Berikutnya kita bahas perkalian bilangan bulat. Hasil perkalian bilangan bulat. Perkalian pada bilangan bulat ditentukan berdasarkan tanda dari bilangan-bilangan tersebut, yaitu sebagai berikut. Jika bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya positif. Contohnya 10 kali 30 sama dengan 300. Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya negatif. Contohnya 50 dikali negatif 4, hasilnya negatif 200. Bilangan negatif kali positif, hasilnya juga negatif. Contohnya negatif 15 kali 6 sama dengan negatif 90. Kemungkinan yang terakhir, bilangan negatif kali bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Contoh, negatif 21 dikali negatif 5 sama dengan positif 105. Kalian perhatikan ada tinta warna ungu dan warna merah. Untuk memudahkan saja, jika ada perkalian dengan tanda sama, hasilnya selalu positif. Sedangkan perkalian pada dua bilangan dengan tanda berbeda, hasilnya selalu negatif. Silahkan dapat kalian pahami. Kemudian sifat-sifat perkalian hampir sama dengan penjumlahan. Di sini sifat-sifatnya ada 5. Yang pertama bersifat tertutup, berarti perkalian dua bilangan bulat atau lebih hasilnya akan bilangan bulat juga. Bersifat komutatif berarti bersifat pertukaran A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif berarti sifat pengelompokan seperti penjumlahan juga sama. Kemudian berlaku sifat distributif. Ini yang berbeda dari penjumlahan. Sifat distributif ada dua kemungkinan. Distributif terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Selanjutnya memiliki unsur identitas. Semua bilangan bulat jika dikalikan dengan 1 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maka dari itu angka 1 disebut identitas pada perkalian. Pembahasan berikutnya, pembagian bilangan bulat. Pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Perhatikan contoh berikut.
4 kali 6 sama dengan 24, itu ekuivalen dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 kali 4 sama dengan 24, ekuivalen dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Menunjukkan saja bahwa pembagian itu sebagai kebalikan dari perkalian. Jadi, dari contoh tersebut tampak bahwa pembagian merupakan inverse dari perkalian. Hasil pembagian juga sama dengan perkalian, nilainya ditentukan berdasarkan tanda-tanda dari bilangan tersebut. Positif dibagi positif, hasilnya bilangan positif. Contohnya 90 dibagi 9 sama dengan positif 10. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Contohnya 54 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 9. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contoh, min 48 dibagi 8 sama dengan negatif 6. Negatif dibagi bilangan negatif sama dengan positif. Contohnya, min 72 dibagi min 6 sama dengan 12. Jadinya sama dengan perkalian, dua tanda. Jika dua bilangan sama tandanya, untuk pembagian nilainya selalu positif. Sifat pada pembagian tidak bersifat komutatif dan juga tidak berlaku sifat asosiatif. Yang kelima, operasi hitung campuran bilangan bulat. Berikut langkah-langkahnya. Operasi campuran bilangan bulat berarti operasi hitung yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian secara bersamaan dalam suatu persoalan. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang A, operasi dalam tanda kurung harus didahulukan. Berarti pengerjaan yang pertama itu melihat ada tanda kurung atau tidak. Yang berikutnya, operasi perkalian dan pembagian itu setingkat. Jadi selesaikan perhitungan dari kiri ke kanan. Berikutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan juga setingkat. Penyelesaiannya selesaikan perhitungan dari kiri ke kanan. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, hasil dari 12 dibagi negatif 2 ditambah 6 kali negatif 3 adalah, di sini tidak ada tanda kurung, berarti yang harus kita kerjakan pertama kali adalah yang tinggi tingkatannya pembagian maupun perkalian. Langsung saja 12 dibagi min 2 dikerjakan dulu, ditambah 6 kali min 3 hasilnya berapa? Nah, bisa dituliskan, berarti min 6 ditambah min 18, baru kita jumlahkan. Hasilnya negatif 24. Seperti itu anak-anak, cara perhitungan untuk operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Yang terakhir, yaitu penggunaan operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya di sini berbentuk soal cerita. Sebagai contoh, dalam suatu tes penilaian didasarkan pada jawaban benar diberikan nilai 2, jawaban salah diberikan nilai negatif 1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Dari 30 soal, seorang siswa menjawab 25 soal. 19 soal diantaranya dijawab benar. Berapa nilai yang diperoleh siswa tersebut? Cara penyelesaiannya, kita cari berapa banyak soal yang benar, berapa banyak soal yang dijawab salah, dan berapa soal yang tidak dijawab oleh siswa tersebut. Nah, dari soal diketahui 9 soal dijawab dengan benar, berarti jawaban benar ada 19. Karena dikerjakan 25, berarti di sini ada jawaban salah ada 6 soal, sehingga dari soal 30 dikerjakan 25, ada yang tidak dijawab sama sekali ada 5 soal. Cara mencari nilainya,
Cara mencari nilainya sama dengan 19 kali 2 ditambah 6 kali negatif 1 ditambah 5 kali 0. Hasilnya 38 ditambah negatif 6 ditambah 5. Jawabannya sama dengan 32. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.